Woi, Arema. Kita mulai dulu ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas Mbak semua yang sudah bergabung di webinar kita sore ini. Terima kasih terutama kepada para pembicara. Yang pertama adalah Bang Rudi yang sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya sebagai Warek 3 UMSU, kemudian kepada Mas Himawan, Ketua Umum API PTN, juga kepada Mas Dani Fadila yang sedang menuntut ilmu di Nanjing Normal University, dan tentu saja kepada Mas Ayub Dwi Anggoro yang sebentar lagi sudah dapat ijazah doktoral dari University Zainal Abidin Terengganu, Malaysia. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali webinar kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, sebagai pengantar, acara webinar ini difasilitasi oleh Mas Dani dan teman-teman dari PCIM Tiongkok yang punya akun di Zoom. Kemudian kemarin waktu JCC kami memanfaatkannya juga, dan ternyata sangat bagus respon dari teman-teman. Nah, mumpung Mas Dani sedang di Indonesia, kita menggunakannya juga untuk diskusi melalui webinar ini gitu. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di menu chat tadi, kita akan awali dengan presentasi. Pertama nanti sesuai dengan urutan yang ada di view publikasi, yaitu kepada Bang Rudi. Oh ya Bapak Ibu, mohon yang lainnya termasuk saya dan Bapak Ibu semua kecuali Bang Rudi di mute semua nggih. Menu mute semua pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah nggih. Nah, nanti Bang Rudi bicara, kita semua akan mute sehingga noise-nya akan berkurang. Itu juga nanti ketika Mas Himawan, Mas Ayub maupun Mas Dani. Kepada yang berhormat Bang Rudi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Selamat sore kepada sahabat semua di APIK dan semua yang menyaksikan webinar pada sore ini. Berisik ya. Baik, Mas Fajar sebagai moderator, kemudian para narasumber, Mas Dani, APIK, ya, dan Mas Ayub yang terhormat. Baik, saya kira nanti ada beberapa tayangan yang saya akan share ya untuk membantu kita berdiskusi sehingga nanti kita banyak hal yang bisa kita. Tapi secara sekilas kita agak shock juga ya begitu awal Januari ya menggemparkan dunia tentang COVID-19 dan sekarang akhirnya sampai ke Indonesia. Masih ada suara berisik nih. Baik, saya ingin sampaikan beberapa catatan terkait dengan virus ini, perkembangannya, yang ini nanti akan mengantarkan diskusi kita. Fakta yang kita saksikan sekarang adalah virus ini sudah menyebar di seluruh dunia dan penyebaran di Indonesia sampai hari ini semakin hari semakin luas. Setiap hari ada satu provinsi minimal yang nambah ya, dan ini sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Nah, dalam beberapa kurun waktu ini saya coba untuk mengamati isu-isu apa yang berkembang di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Kurun waktunya kita lihat di Januari, Februari. Pertama adalah pada saat Januari, ketika Indonesia belum menjadi negara yang positif corona, kita masih ingat banyak sekali pernyataan-pernyataan kontroversial dari pejabat di Indonesia. Ada yang lucu-lucu, ada yang aneh, dan ada juga yang tidak masuk akal, tapi ada juga yang realistis gitu. Misalnya banyak yang mengatakan bahwa suhu di Indonesia tidak cocok, kemudian secara etnik kita tidak cocok dengan virus itu, dan banyak lagi hal-hal. Ada yang bilang bahkan sulitnya birokrasi Indonesia izinnya masuk, maka virusnya juga nggak masuk ke Indonesia. Ini kan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Ada juga pernyataan Terawan ya, selaku Menkes, yang saya kira ini menjadi satu kontroversi yang sangat tidak layak sebenarnya. Nah, ini adalah respon walaupun tidak resmi, tapi ini adalah wajah pemerintah kita menghadapi isu corona yang memang sudah luar biasa di Januari Februari itu merebak di China. Nah, kemudian yang menjadi aneh juga adalah isu
respon pemerintah terkait dengan bagaimana pemerintah ketika itu mengeluarkan kebijakan akan memanfaatkan momen ini untuk mendatangkan wisatawan asing karena pasar wisata dunia kemudian berkurang di mana-mana, di Indonesia belum ada COVID yang positif, maka kemudian kita berusaha merebut agar mereka datang ke Indonesia ramai sehingga kita mendapatkan visa. Saya kira ini juga menjadi kontroversi yang harus diselesaikan juga. Kalau tidak, nanti akan menjadi wajah buruk Indonesia pada saat orang berduka, kemudian kita ingin merebut pasar. Gitu. Nah, satu lagi yang lucu adalah ketika pemerintah berusaha melibatkan influencer untuk program itu, sampai kemudian ingin menurunkan tiket pesawat. Baru kemudian setelah sadar, pemerintah berusaha punya program yang berusaha mengurangi penyebaran virus, baru menutup penerbangan internasional. Tapi itu terjadi pada saat semua dunia sudah gonjang-ganjing dan beberapa penerbangan internasional masuk Indonesia sudah diindikasi ada COVID yang mampir di Indonesia, karena beberapa pasien yang positif di luar negeri itu datang dari Indonesia. Nah, yang menarik adalah isu tentang pemulangan WNI dari Wuhan. Kalau kita ingat bagaimana kemudian Indonesia gempar, ada 200-an lebih, 300-an lebih WNI yang dipulangkan dari Wuhan, dan itu kemudian datang itu tanpa ada sosialisasi sehingga ada penolakan dari warga Natuna. Saya kira ini adalah isu dan respon pemerintah yang bisa kita lihat sepanjang Februari, Januari, dan Februari. Kita lanjut di Maret. Nah, Maret semakin luar biasa. Misalnya adalah ketika Pemprov DKI di Maret itu sudah mulai sampaikan aba-aba, ada ratusan ODP yang bisa dipantau di Jakarta. Saya kira ini adalah indikasi bahwa sebenarnya sudah banyak pihak yang tahu akan kejadian ini, tapi mungkin saja ditutup-tutupi dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, sampai akhirnya di 2 Maret, Presiden menyampaikan secara langsung ya, pasien yang positif di Indonesia harus seorang presiden bahkan. Nah, kita tidak tahu motivasinya, kenapa tidak Menteri Kesehatan saja, tapi harus langsung presiden. Nah, kemudian ini berlanjut kepada kontroversi yang disampaikan oleh Terawan, sehingga kemudian Presiden menetapkan juru bicara, yaitu Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara COVID-19. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan bagaimana Pemprov DKI mengambil kebijakan ya untuk mengamankan wilayahnya sampai kemudian membatasi transportasi, walaupun kemudian ini dibatalkan lagi karena banyaknya desakan dari pihak-pihak lain, termasuk pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah mengambil kebijakan. Baru kemudian pemerintah mengambil langkah untuk menyiapkan 100 rumah sakit rujukan di Indonesia, dan setelah itu pemerintah menyiapkan gugus tugas dengan Kepala BNPB sebagai ketua, dan sampai sekarang terus bergulir isu-isu terkait dengan respon pemerintah, yaitu pro kontra lockdown. Nah, saya kira isu-isu ini perlu kita diskusikan sebagai bagian dari orang komunikasi, karena bagaimanapun ini bisa menggambarkan seperti apa reaksi dan respon pemerintah dan masyarakat Indonesia, terutama pemerintah dalam menyikapi yang pada saat bulan Februari dan Maret sebenarnya ini sudah ditetapkan WHO dan berkali-kali diingatkan WHO agar Indonesia cepat dan hati-hati. Tapi sayang sekali pemerintah boleh dikatakan sangat lambat. Nah, ada beberapa problem yang bisa kita identifikasi ya, dalam kasus COVID-19 ini. Pertama adalah pernyataan kontroversi pejabat pemerintah. Boleh di-trace ya, banyak sekali pernyataan mulai dari Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan ya, kemudian akhirnya positif, dan macam-macam pejabat yang punya kontroversi dalam pernyataannya, termasuk juga ada yang mengatakan bahwa masker itu tidak untuk menyelamatkan, tapi menghabiskan uang dan sebagainya. Kemudian problem komunikasi juga terjadi kalau masih ingat kita semua bagaimana masyarakat Natuna yang tidak pernah tahu tentang COVID-19, tapi kemudian tiba-tiba mereka didatangkan ratusan orang untuk diisolasi di Natuna. Masyarakat yang hanya dapat informasi dari media saja, kemudian didatangkan orang yang datang dari Natuna tanpa informasi dan sosialisasi, tentu ada reaksi. Nah, sehingga kemudian terjadilah penolakan yang sebenarnya tak sayangkan, karena yang datang dari Wuhan itu adalah warga negara kita sendiri. Ini adalah bukti dari problem komunikasi yang tidak bisa diselesaikan pemerintah karena membiarkan masyarakat mendapatkan informasi dari mana-mana, kemudian warga Natuna akhirnya melakukan penolakan. Ini saya kira problem yang kritis pada saat itu, yang sangat menyedihkan karena warga kita ditolak oleh warga negara sendiri karena mereka minim informasi. Kemudian adalah kita harus sadar juga bahwa
sumber terpercaya tentang isu-isu seputar COVID-19 ini, nyaris dalam bulan-bulan ini kita sangat boleh dikatakan tak ada referensi yang bisa kita pegang 100% gitu, karena berubah-ubah setiap hari. Kemudian termasuk juga koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kita lihat saat tertentu pemerintah pusat mengatakan ini kewenangan daerah. Saat tertentu kemudian daerah juga begitu, ini adalah kewenangan pusat. Saat tertentu pemerintah pusat tidak mengizinkan daerah mengumumkan pasien positif. Tapi di sisi lain kemudian daerah langsung menyampaikan dalam press conference dan sebagainya. Dan yang anehnya lagi data-datanya juga berbeda. Saya kira ini problem. Kemudian adalah yang lebih gawat lagi di lapangan adalah koordinasi antara pemerintah, rumah sakit, dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira kasus yang dialami oleh banyak sekali pasien adalah bagaimana mereka tidak bisa mengakses hotline yang disiapkan pemerintah. Kalaupun bisa mengakses, responnya lambat. Kalaupun bisa diakses, kemudian responnya tidak seperti karakter orang Indonesia. Mungkin kita pahami, mungkin mereka sedang lelah atau sebagainya. Tapi ini adalah bentuk dari koordinasi yang lemah, sehingga tidak disiapkan sumber daya manusia yang cukup untuk berada di posisi itu. Nah, ada tantangan memang yang membuat situasi ini menjadi lebih rumit ya di Indonesia. Saya kira juga di belahan dunia, bahwa sekarang sumber informasi berlimpah. Pada saat pemerintah mencoba menghalau informasi terkait dengan COVID bahwa kita baik-baik saja, pemerintah tidak sadar bahwa setiap hari kita bisa mengakses informasi langsung dari orang-orang yang memberikan informasi dari Wuhan, dan kita bisa akses langsung gitu. Dan saya kira beberapa kita mengakses informasi dalam bentuk spionase dari dalam Wuhan yang menyampaikan informasi. Kemudian ya. Dan kemudian kecepatan dan keterbukaan informasi yang kita dapatkan itu sayang sekali tidak dijadikan peluang oleh pemerintah, oleh mereka yang punya kewenangan, tapi justru ini dibiarkan begitu saja sehingga kemudian itu semua menjadi informasi yang liar. Kita setiap hari bisa mengakses informasi jumlah dan perkembangan kasus, antivirus, kemudian obat dan sebagainya. Ini semua bisa kita dapatkan tanpa kemudian ada pengelolaan informasi yang ini ditujukan agar penanganannya lebih efektif di Indonesia. Nah, problem yang lebih luar biasa lagi di Indonesia dan di belahan dunia adalah keragaman budaya. Jadi pada saat kemudian kita disosialisasikan tentang kenapa harus melakukan physical distancing dan sebagainya, ada persoalan budaya yang kemudian ini tidak dulu diselesaikan oleh pemerintah sehingga kemudian penanganan kasus ini jauh lebih mudah. Kita bisa lihat kemudian ada orang yang sudah meninggal belum dinyatakan positif tapi sudah PDP di Sulawesi, dan itu kemudian diambil oleh keluarganya karena mereka tidak yakin dan kemudian mereka akan menguburkan dengan cara mereka. Saya kira ada persoalan budaya yang kalau tidak diselesaikan ini akan terjadi di banyak daerah yang punya budaya-budaya yang kemudian ini bisa menurut mereka menghalau persoalan-persoalan virus COVID-19. Banyak sekali saya kira, termasuk juga isu tentang tanaman-tanaman yang dijadikan obat dan sebagainya, persoalan budaya yang juga harus diselesaikan. Termasuk juga latar belakang sosial ekonomi jadi tantangan komunikasi bagi kita. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan tentang lockdown, tentang physical distancing, tentang cuci tangan yang bersih, tentang hidup sehat dan sebagainya. Kalau kemudian kita harus sadar di sekitar kita masih banyak sekali orang yang hidupnya itu bergantung pada jalanan yang menyediakan makan dan minum mereka, yang ini mungkin akan susah bagi mereka untuk melakukan physical distancing, kemudian hidup bersih dan sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan juga harus diselesaikan. Yang juga tidak bisa kalah penting dibicarakan dalam konteks penanganan COVID ini adalah perbedaan politik yang masih sangat terasa. Apapun kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, kemudian dikritik oleh yang lain. Yang dilakukan oleh pemimpin daerah karena berbeda pandangan politiknya pada masa pemilu 2019, ini juga dikritik oleh mereka. Jadi ini sangat terasa dan sangat transparan sehingga kemudian tidak bisa kita mengatakan ini ada andil, sehingga kemudian persoalan lockdown tidak lockdown, kemudian kewenangan daerah dan pusat sangat terasa bahwa pemilu 2019 masih punya bekas dan jejak yang sangat terasa. Nah, kemudian terakhir saya sebagai bahan diskusi adalah sebenarnya saya menyarankan ini adalah komunikasi krisis dalam bencana yang sebenarnya kita sudah punya banyak pengalaman tapi tidak pernah lebih maju dewasa untuk berangkat berdasarkan pengalaman. Pertama harusnya
pemerintah mengatakan kepada kita semua sebagai masyarakat yang dalam kategori sebagai customer adalah kita adalah orang yang harus dihargai, orang yang harus diberi pelayanan maksimal, orang yang harus diperhatikan apa kebutuhan, orang yang harus diperhatikan apa keluhan, orang yang harus diperhatikan apa yang membuat mereka harus sehat. Gitu. Itu yang pertama kunci. Jadi kita tuh harus jadi customer di negara kita kalau pemerintahnya memang ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik agar tidak ada yang kemudian tercecer dalam persoalan ini. Nah, yang paling penting adalah leadership commitment. Dalam situasi bencana, dalam situasi krisis, leadership commitment itu akan menjadi setengah penyelesaian persoalan gitu. Leadership commitment itu akan membuat kemudian customer merasa confident, merasa percaya, merasa yakin tentang apa yang akan mereka hadapi ke depan. Coba perhatikan pemimpin-pemimpin dunia, leadership komitmennya itu terukur. Nah, ini yang kita harapkan dari pemerintah. Kita tidak a priori terhadap apa yang dilakukan pemerintah, tapi bagaimana leadership komitmen pemimpin kita ketika menghadapi dari Januari sampai Februari, itu jauh 180 derajat dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dunia yang memberikan keyakinan. Bahkan seorang pemimpin Singapura yang negaranya sangat rendah kematiannya, ya, itu pernah mengatakan kita tidak boleh lengah. Kita akan menghadapi gelombang kedua yang jauh lebih besar. Itu sebuah negara yang diklaim sebagai negara paling baik dalam penanganan kasus corona, tapi sudah bersiap-siap untuk menghadapi situasi. Nah, ini terkait dengan situation awareness. Situation awareness ini yang mungkin bagi kita, terutama para pejabat ya, yang harus menunjukkan keteladanan kepada kita, itu sangat buruk sekali. Coba kita lihat pejabat mana kemudian yang dalam kurun waktu Januari, Februari, dan sebelum Maret itu yang siap sedia. Bahkan Terawan mengatakan tidak perlu pakai masker. Belakangan dia melanggar sendiri, beberapa konferensi pers dia pakai masker juga. Situation awareness ini yang harus dibangun dari pemerintah, dicontohkan, karena masyarakat kita ini masyarakat yang kulturnya sangat beragam. Tapi jadi kalau dibiarkan sendiri-sendiri, mereka akan susah sekali untuk diajak. Tapi kalau situation awareness dicontohkan oleh pemerintah, oleh public figure, saya kira ini akan baik sekali. Baru kemudian kuncinya adalah di media partnership. Tidak bisa tidak, di banyak sekali saluran informasi yang bisa kita akses, yang bisa dijadikan referensi kunci saat ini, mestinya adalah media mainstream. Nah, media mainstream ini harusnya menjadi bagian dari fokus pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada customer. Nah, saya kira dalam konteks inilah kita harus perlu mendiskusikan apa protokol yang sekarang mungkin menjadi istilah paling populer, protokol liputan, protokol informasi, protokol komunikasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan media itu harus menjadi media utama, menjadi saluran utama ketika protokol-protokol itu harus dipraktikkan di Indonesia. Gitu. Nah, saya kira ini pengantar diskusi saya berdasarkan apa yang sudah kita rasakan di Indonesia, terutama di Kota Medan dan Sumatera Utara, di mana sekarang confirm case positifnya sudah sampai 9, dan kemudian ODP-nya sudah mencapai 2.000, dan PDP-nya sudah 50-an. Kita berharap tidak akan bertambah, dan kita berharap Indonesia akan cepat menyelesaikan masalah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bang Rudi untuk presentasinya yang banyak memberikan insight kepada kita. Selanjutnya kepada Mas Himawan, monitor Mas Himawan. Halo Mas Himawan. Mute-nya jangan lupa Mas Himawan. Oh siap, monggo silakan. Bapak Ibu yang lain monggo tetap dibuat mute. Kesempatan selanjutnya kepada Ketua Umum API PTMA Himawan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini tadi terlambat. Bang Rudi apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama nggak jumpa nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang ini bagian dari apa ya? Kemarin diskusi kecil sebenarnya dari awalnya dari sebuah webinar yang sebelumnya dilakukan oleh Aspikom. Dan memang kita juga bagian dari Aspikom, Institusi Pendidikan Ilmu Komunikasi Indonesia. Kemudian kami dari API PTM, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, mencoba untuk lebih spesifik lagi mengembangkan webinar dengan tema-tema yang lebih
konstruktif, artinya kita berharap dari hasil ini ada sebuah rekomendasi yang bisa disampaikan kepada baik pemerintah, terutama juga ke Bapak Ibu kita, ayahanda kita, misalnya di pimpinan besar Muhammadiyah, apa yang bisa kita tawarkan pada beliau-beliaunya. Paling tidak, tadi di diskusi awal, harapannya adalah dari webinar ini ada semacam nanti dalam bentuk buku atau dalam bentuk tulisan-tulisan dari teman-teman yang nanti mau mensupport dalam bentuk tulisan, berikan sumbang saran daripada nulis status di media sosial yang tidak jelas, monggo nanti ditulis di sini. Kita ada banyak pakarnya, ada Mas Jun, Mas Filosa, Mas Nurudin, Pak Nurudin, yang insya Allah kita coba membukukan ini, hasil webinar ini, sehingga harapannya nanti bukan sekedar hanya sampai di ucapan saja, tapi nanti terkodifikasi, dibukukan, dan itu menjadi sebuah hal yang menarik. Karena apa? Tantangan kita hari ini bukan sekedar bagaimana berhubungan dengan COVID yang sekarang ada, tapi pasca COVID itu yang menurut saya penting untuk perlu kita pertimbangkan juga. Karena ada hal yang menurut saya penting, di mana kalau kita bicara pandemi ini kan seperti tadi disampaikan oleh Bang Rudi, ada kegagalan dari awal, kegagapan dari awal dari pemerintah kita untuk memahami bahwa ini sebuah sesuatu yang virus yang nggak bisa dikontrol lagi. Nah, oleh karena itu kita perlu paling tidak mempersiapkan tata kelola apa yang bisa diberikan kepada pimpinan kita, paling tidak di Muhammadiyah, sebagai bagian dari asosiasi Muhammadiyah atau dari Perserikatan Muhammadiyah, sehingga aspirasi-aspirasi, pengembangan pemikiran dari Bapak Ibu sekalian mungkin yang bukan dari ilmu komunikasi itu juga cukup memberikan tambahan buat kita semua. Paling tidak kalau kita pinjam dari WHO, kita bisa melihat dari sisi misalnya ada 4 persepsi, 4 faktor yang membuat seseorang atau sebuah penyakit itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pengetahuan. Bagaimana kita melihat pengetahuan orang Indonesia hari ini ketika berbicara tentang penyakit COVID ini? Apakah mereka benar-benar tadi disampaikan Bang Rudi aware, atau mereka cuek, atau sebenarnya dari tingkat pimpinan tidak ada keteladanan tentang pengetahuan tentang ini? Sehingga apa yang didapatkan oleh masyarakat itu juga akhirnya ada aspek liar yang berhubungan dengan masalah COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya dalam perspektifnya WHO adalah kepercayaan. Bagaimana kita memahami kepercayaan masyarakat kita, tantangan kepercayaan masyarakat kita tentang penyakit yang itu luar biasa masih liar. Artinya masih banyak informasi yang berhubungan dengan penyakit itu kadang dilihat dari aspek yang irasional, aspek yang seolah-olah itu bisa diselesaikan dengan apakah alternatif, apakah termasuk misalnya dulu ramai dengan penyembuhan yang dukun, termasuk yang kemarin ramai di daerah Pasuruan dan sebagainya, itu juga menurut saya menarik untuk kita telaah lebih jauh lagi. Apakah jangan-jangan karena faktor kepercayaan juga mempengaruhi masyarakat kemudian ogah-ogahan untuk menanggapi apa yang disampaikan atau edaran dari pemerintah kita. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Mau nggak mau kita harus melihat sikap dari pimpinan kita. Bagaimana sikap pimpinan kita untuk melihat masalah COVID-19 ini. Sikap yang ambigu, sikap yang tidak tegas, itu memberikan sebuah contoh yang tidak baik juga terhadap masyarakat kita. Sampai hari ini ketika kasus di Malang sehingga menjadi red zone, area yang merah, kami semua dalam kondisi yang ya istilahnya sebenarnya biasa, tetapi kemudian ketika kita berhubungan dengan red zone seolah menjadi sangat macam panoptikon gitulah, luar biasa memberikan kecemasan gitu. Tetapi pada masyarakat level bawah informasi tentang itu tetap simpang siur. Jadi misalnya barusan saya ngobrol dengan seorang penjual makanan kecil, ditanya, apakah itu hoax Pak yang di daerah depan kampus itu sekali? Oh enggak, itu enggak hoax. Jadi yang muncul di dalam masyarakat, apa yang muncul itu masih dianggap sebagai sebuah hoax. Gitu. Nah, yang terakhir adalah tentang preferensi perilaku. Kita mau nggak mau, misalnya kita berkaca di kalangan Muhammadiyah saja, bagaimana menunjukkan ternyata masih sebagian besar orang Muhammadiyah masih belum melaksanakan edaran misalnya untuk tidak sholat Jumat di masjid dan menggantinya di sholat zuhur. Nah ini menurut saya bagian dari perilaku yang sebenarnya sepele, tetapi ini ada semacam pengabaian bahwa
belum ada satu suara terhadap permasalahan ini untuk melawan ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang ada di forum ini, monggo silakan coba kita diskusikan tentang ini. Harapannya asosiasi akan memberikan menjadikan ini sebuah media, dan harapannya ada bukan sekedar diskusi yang kita sekedar ngomong. Tadi Bang Rudi sudah membuat sebuah tulisan yang menarik. Nanti Bapak Ibu yang lain kita tunggu Mas Dhani dari Cina dan Mas Ayub yang ada di Malaysia juga tentang bagaimana perspektif lain. Saya juga mengundang Pak Roy, ada? Sudah nyambung belum Pak Roy? Pak Roy, staf khusus Menko PMK, PMK, yang kemarin saya coba undang untuk memberikan gambaran bagaimana pemerintah memberikan informasi atau gagasan-gagasan gerakan terhadap melawan COVID-19 ini. Mas Jun, demikian dari saya. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih sekali Mas Himawan. Selanjutnya kita akan menyimak presentasi dari Mas Dhani Fadila. Mas Dhani Fadila adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan yang sekarang sedang menempuh studi di Nanjing Normal University, Republik Rakyat China. Beliau juga akan share tentang share layar seperti Mas Rudi tadi. Monggo Mas Dhani. Halo Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Jun, suara saya terdengar jelas mboten nggih? Terdengar jelas Mas. Ya, aman. Karena internet saya agak sedikit tidak stabil, jadi saya khawatir kalau suara saya tidak terdengar. Siap, nanti saya monitor terus Mas. Oke. Monggo Mas, disilakan Mas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kesempatannya memberikan saya waktu untuk berbicara di forum ini. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, di kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita ya Bapak Ibu ya, bercerita tentang bagaimana tata kelola komunikasi pemerintah Tiongkok pandemi COVID 2019 ini, yang dikenal dengan nama virus corona. Tapi sebelumnya, hendak saya sampaikan dulu, apa yang saya sampaikan ini tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan bagaimana Cina, bagaimana Indonesia, kan, tapi saya hanya sekedar berbagi pengalaman atas apa yang saya saksikan, apa yang saya rasakan, dan yang saya alami. Dan harapannya jika ada yang baik dan memungkinkan untuk bisa ditiru oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia secara umum, tentu kita akan sangat senang sekali. Baik, pertama, Bapak dan Ibu semuanya, satu yang harus kita ingat adalah bahwa masyarakat Tiongkok itu adalah masyarakat dengan koordinasi sipil terbaik di dunia. Jadi, ketika pertama kali pemerintah sudah mulai mengatakan kepada masyarakat luas bahwa ada virus misterius, ada virus berbahaya, ada bingdu di negara kita, maka yang dilakukan oleh masyarakat saat itu adalah bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang akan menjadi arahan pemerintah selanjutnya. Itu pertama yang mereka lakukan. Mereka tidak mencoba untuk berspekulasi, umumnya masyarakat tidak mencoba untuk berspekulasi, mereka tidak mencoba untuk mencari jalan sendiri, akan tapi benar-benar serius, kira-kira ketika pemerintah sudah memberikan sebuah arahan, apa arahan itu dan bagaimana cara mereka melaksanakannya. Jadi, secara sederhana ada koordinasi yang sangat rapi sekali antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat, dan aparat keamanan. Jadi secara logika sederhananya, ketika pemerintah memberikan sebuah arahan, masyarakat berupaya untuk menjalankan arahan tersebut. Dan tugas aparat keamanan, entah itu aparat militer maupun kepolisian, berusaha untuk menjaga sumber daya yang ada, infrastruktur yang ada, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, dan jangan sampai cacat, hingga ketika masyarakat menjalankan arahan dari pemerintah, maka prosesnya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada kesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan aparat.
Pemerintah memberikan arahan, masyarakat mengeksekusinya, dan aparat mengamankan infrastruktur yang mendukung dijalankannya perintah tersebut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, fenomena yang menarik yang saya perhatikan di sini adalah ketika masa darurat nasional diberlakukan, tidak banyak pejabat yang muncul ke permukaan. Entah itu pejabat tingkat menteri, gubernur, wali kota, bahkan kepala sekolah pun itu nggak muncul sama sekali. Jadi cukup hanya satu corong saja. Jadi hanya presidensi pertama kali muncul, kemudian selanjutnya muncul tokoh lain, sosok lain yang menjadi juru bicara selama masa pandemik, masa darurat nasional diberlakukan. Jadi tidak banyak pejabat yang muncul, hingga tidak membuat masyarakat menjadi bingung siapa yang harus didengarkan. Juga yang kedua tadi, menyambung tadi yang sudah disampaikan, dan juga selama masa darurat nasional diberlakukan, tidak ada statement yang tidak perlu yang muncul dari pejabat publik. Jadi statement yang muncul itu benar-benar murni how to, bagaimana untuk. Jadi tidak ada statement-statement yang sama sekali tidak memiliki efek signifikan. Kemudian, ini tadi panduan komunikasi antara pemerintah, militer, dan sipil sudah. Nah, pada level inilah kemudian pentingnya tingkat kepercayaan masyarakat pada penguasa menjadi dan aparat keamanan terlihat pentingnya pada situasi seperti ini. Koordinasi yang baik seperti ini, koordinasi yang rapi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat tidak mungkin ada kalau tingkat kepercayaan itu sangat rendah. Nah, maka disinilah pentingnya tingkat kepercayaan real masyarakat pada penguasa dan aparat itu diberlakukan. Jadi tingkat kepercayaannya tidak hanya berdasarkan hasil survei saja, apalagi hasil survei yang sudah dimanipulatif sedemikian rupa untuk kepentingan penguasa, karena memang efeknya sangat penting. Nah, dan boleh dikatakan inilah hasil dari pendidikan jangka panjang yang diberlakukan oleh masyarakat Cina, hingga koordinasi antara sipil, pemerintah, dan aparatnya bisa sangat rapi. Karena kalau kita lihat sendiri, kalau yang saya saksikan, misalnya nih ya Bapak dan Ibu ya, misalnya pada saat ospek para pelajarnya, entah itu tingkat sekolah menengah maupun tingkat mahasiswa strata satunya, ospek mereka sudah benar-benar ospek ala militer. Dan benar-benar diseragamkan seperti seragam militer dengan standar PBB-nya, dan kemudian dilatih PBB dengan ala militer, dan bahkan di beberapa kampus tertentu yang memiliki latar belakang veteran, para pelajarnya diajari cara penggunaan senjata menembak. Jadi untuk memenuhi sebagai angkatan kelima. Kemudian yang kedua, pemerintah berupaya bagaimana agar masyarakat tetap tenang. Nah, ini yang menarik, karena mereka mengatakan agar masyarakat tenang itu tidak hanya sebatas kata-kata, akan tetapi benar-benar memanfaatkan media massa untuk membuktikan apa alasan yang menjadi alasan biar masyarakat itu tetap tenang, jangan panik. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberitakan pemberitaan seperti Bapak dan Ibu semuanya. Bisa dicontohkan misalnya nih, diperlihatkan, ini beberapa contoh media yang saya coba screenshot ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi berita-berita yang disebarkan adalah bagaimana ketika Cina berada dalam masa darurat nasional, Cina tidak diam, akan tapi para ilmuwan Cina terus mengembangkan diri. Ilmuwannya tidak hanya dalam ilmuwan dari segi farmasi saja, akan tetapi juga para ilmuwan dari dunia mekanik. Saya ambil contoh misalnya, di sini ada berita. Mas Dani, maaf Mas Dani, PPT-nya kok nggak kebuka? Belum kebuka. Coba dulu Mas. Muncul? Masih. Nah, sudah, sip. Sudah muncul? Sudah, mantap. Oh, Sila lanjut. Yang ini tadi udah muncul belum ya Mas Jin ya? Yang ini tadi sudah muncul? Belum Mas, belum. Belum. Sama sekali belum muncul. Oh, belum. Nah, tadi kami kira itu pengantar. Diulangi dari depan aja nggak apa-apa Mas.
Oh ya, untuk baik. menjelaskan presentasinya. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini mohon maaf, ternyata tadi belum muncul. Nah, jadi ini adalah alur komunikasi yang terjadi di Cina, ya kan? Alur komunikasi yang terjadi di Cina, bagaimana ada korelasi yang sangat erat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat militer dan kepolisian, di mana di mana pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan arahan kepada masyarakat apa yang seharusnya mereka lakukan agar pandemik bisa segera ditangani. Kemudian ketika pesan itu diterima oleh masyarakat dan pihak sekolah dalam hal ini, mereka mengolahnya dan kemudian berupaya dengan segala infrastruktur yang ada di sekitar mereka, mereka bisa menjalankan perintah dan arahan dari pemerintah itu dengan baik. Dan kemudian tugas aparat setempat adalah untuk mengamankan infrastruktur yang ada agar jangan sampai hilang ataupun dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kasus seperti hand sanitizer hilang di Cina itu alhamdulillah saya belum pernah dengar beritanya. Karena memang benar-benar dijaga secara ketat oleh aparat keamanan. Jadi tenaga, yang saya ambil contoh, misalnya di rumah sakit, jadi tenaga medis mereka benar-benar fokus pada tugasnya untuk menangani mereka-mereka yang terkena wabah, mereka-mereka yang benar-benar butuh bantuan. Jadi konsentrasi mereka tidak terpecah pada bagaimana mereka menjaga infrastruktur mereka, karena infrastruktur mereka sudah benar-benar dijaga dengan sangat ketat oleh aparat keamanan. Jadi setiap kelompok masyarakat yang berupaya untuk menjalankan perintah dari atasan, dari pemerintah, bisa berakhir. Ini tentang mereka. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah mengatakan kepada masyarakat kamu jangan panik, masyarakat kamu tenang saja. Nah, tidak hanya sebatas kata-kata, mereka media massa dikerahkan menampilkan pemberitaan-pemberitaan bisa oh iya, saya tidak perlu panik karena pemerintah saya sudah melakukan. Misalnya di pertemuan yang lalu bersama dengan Asbicom saya sudah men-screenshot beberapa berita nggih Bapak Ibu semuanya. Nah, ini screenshot berita-berita yang lain saya coba tampilkan. Jadi berita-berita yang coba disampilkan adalah para akademisi Cina, para ilmuwan Tiongkok, mereka berusaha agar bisa pojok untuk mengecek suhu tubuh setempat, apakah ada yang suhu tubuhnya tinggi hingga bisa diamankan atau tidak. Nah, kemudian juga sudah menggunakan di sini berita yang ini, Bapak Ibu lihat ya, helm yang digunakan oleh pihak kepolisian ini bukan helm biasa karena helm ini bisa menampilkan suhu tubuh orang. Jadi ketika meminta tolong baik ketika memerintahkan pihak aparat keamanan, kepolisian untuk berkeliling, pihak keamanan selain dibekali dengan masker juga dibekali dengan helm yang bisa mengukur suhu tubuh manusia. Sehingga nanti di situ akan terbaca mana yang mereka harus diamankan dengan cara biasa atau mereka yang diamankan dengan cara khusus. Dan kemudian berita yang ini dua berita yang sebelah kanan. Jadi saya sempat melihat robot ini di wilayah Fujimiao dulu sebelum saya pulang. Jadi robot ini tugasnya adalah keliling dari satu rumah ke rumah lainnya, bahkan beberapa robot itu otomatis sudah menghampiri satu manusia ke manusia lainnya. Tugasnya adalah mengukur suhu tubuh mereka. Jadi rutin gitu, ada yang keliling terus. Dan yang keliling itu adalah robot, bukan manusia. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kenapa manusia tidak perlu panik, karena keamanan
keamanan para petugas medik dan keamanan para petugas keamanan pihak kepolisian dan militer yang ditugaskan juga turut terjamin karena mereka tidak bersentuhan secara langsung dengan sumber virus, sumber penyakit seperti itu. Gue nggak kenal siapa-siapa, anjir. Baik, mungkin itu saja dulu Mas Jun yang disampaikan. Ya, terima kasih Mas Dani. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Mas Ayub Dwi Anggoro. Nanti setelah Mas Ayub ada Pak Roy. Sugeng sonten Pak Roy. Assalamualaikum. Bapak Ibu, mohon yang baru bergabung dibuat mute. Moga Mas Ayub. Oke. Kedengar ya Mas Jun ya? Kedengeran Mas. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Bang Budi yang saya hormati, Mas Bima. Sorry Mas Ayub, maaf. Salah. Suaranya keluar. Oke, udah. Oke, udah Mas ya, oke. Udah. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman APIK yang tiba-tiba kemarin diberi pemberitahuan, Mas Ayub bicara tentang perkembangan virus corona khususnya di Malaysia. Waduh, oke lah. Tapi ini dasarnya atas posisi pengalaman seperti yang tadi disampaikan Mas Dani. Itu bagaimana saya melihat perkembangan penanganan kasus COVID-19 ini di negara tetangga kita. Bapak Ibu semua, yang pertama nanti ada tiga pola. Nyuwun sewu, saya nggak siapkan PowerPoint karena kemarin kita diskusi dengan Mas Jun, ngobrol-ngobrol santai aja Mas Ayub. Ya oke lah, saya ngobrol-ngobrol santai, jadi nggak sempat untuk mempersiapkan PowerPoint. Tapi substansinya ada tiga hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah fenomena yang terjadi di Malaysia, dan yang kedua adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Oke. Bapak Ibu semua, latar belakang yang pertama itu dimulai dari pengalaman saya sendiri. Saya kebetulan berangkat dari Malaysia itu bulan Desember, pulang di awal Februari. Telat 1 bulan aja saya mungkin sudah masuk karantina atau nggak bisa keluar dari negara Malaysia. Nah, di proses itu saya melihat perkembangan penanganan atau perkembangan virus corona ini di awal bulan Desember Januari itu respon Malaysia masih biasa-biasa saja. Itu kasus Wuhan yang mencuat besar, tapi masih direspon santai-santai lah seperti negara lain di Asia Tenggara. Itu masyarakatnya yang terkena, masyarakatnya yang positif mengidap COVID-19, pemerintah Malaysia benar-benar merespon itu dengan serius, merespon itu dengan tindakan-tindakan yang menurut saya ini luar biasa dan bisa dicontoh. Kita tahu itu di Malaysia sedang mengalami yang namanya pergolakan politik, pergantian Perdana Menteri dari Mahathir Mohamad ke Perdana Menteri yang baru, Muhyiddin Yassin. Proses dinamika politik itu diuji nih Muhyiddin Yassin dengan proses kasus COVID-19 ini. Nah, menarik untuk dilihat, saya melihat ada tiga
3 keberhasilan yang dibuat negara Malaysia lewat pendekatan komunikasinya. Yang pertama adalah dilihat dari sisi komunikasi politik, yang kedua dilihat dari sisi komunikasi instruksional, dan yang ketiga dilihat dari sisi komunikasi publik. Nah, bagaimana irisannya komunikasi politik, komunikasi instruksional, dan komunikasi publik ini diterapkan dengan baik oleh negara Malaysia? Yang pertama adalah ketika pergantian dari Perdana Menteri yang lama ke yang baru, ketika tidak ada proses komunikasi politik yang baik, saya rasa itu akan memunculkan kekacauan. Padahal Malaysia dari proses transisi itu kalau kita amati ya masih berjalan panas gitu. Tapi kemampuan Perdana Menteri baru ini dalam menghandle, melakukan komunikasi politik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Malaysia atau negara-negara bagian di Malaysia itu luar biasa. Mereka mampu memunculkan satu kesepakatan yang bersama, memunculkan satu kesepemahaman yang bersama bahwa ini adalah masalah yang urgent, masalah yang luar biasa. Sampai akhirnya diputuskan untuk melahirkan satu kebijakan lockdown. Nah, kebijakan lockdown ini kan kebijakan yang sangat luar biasa. Kebijakan yang nggak serta-merta. Nggak serta-merta itu dibuat tanpa pertimbangan-pertimbangan, tanpa kesiapan-kesiapan yang khusus. Nah, lockdown inilah yang dijadikan sebagai komunikasi instruksional, pegangan bagi setiap kerajaan-kerajaan atau negara-negara bagian yang ada di Malaysia di dalam menangani problematika atau masalah penyebaran COVID-19 ini. Nah, dasarnya itu dia bukan dasar dalih-dalih agama atau dalih-dalih apa, tidak ada. Dasarnya adalah kebijakan keputusan negara yang dituangkan yang telah disahkan oleh Perdana Menteri yang harus diikuti oleh semua kerajaan yang ada, dan itu diikuti benar-benar. Dan ketika berbicaranya substansinya ini adalah persoalan negara, maka tidak ada embel-embel apapun di instruksional komunikasi instruksional itu, tidak ada embel-embel soal ini adalah sentimen ras, ini adalah sentimen macam-macam, anti ini macam ini. Yang penting selamatkan masyarakat, perangi corona, kebijakan lockdown, masyarakat diam di rumah, hentikan semua aktivitas sampai pemerintah mampu mensterilkan. Nah, kebijakan lockdown ini juga dibarengi dengan kesiapan dan tanggung jawab dari negara. Nggak mungkin memerintahkan masyarakat gitu. Kamu jangan keluar, jangan beraktivitas, berhentilah bekerja. Tapi nggak ada kesiapan dan nggak ada tanggung jawab. Nah, hal itu benar-benar difikirkan oleh pemerintah negara Malaysia. Mereka memberikan subsidi kepada warga masyarakatnya. Bahkan yang kita alami ini, teman-teman yang sedang berkuliah di sana, cerita dari teman-teman Persatuan Indonesia di wilayah Terengganu sana, mereka yang bukan yang non warga negara itu juga mendapatkan subsidi yang sama porsinya dengan warga negara. Mereka dapat makan breakfast, terus lunch sampai dinner, dikasih kupon, dan yang bertugas untuk memberikan kupon itu adalah ya pemerintah lewat sistem atau lembaga yang memang ditunjuk gitu. Jadi bukan melibatkan relawan atau apa, enggak. Relawan dan sebagainya itu hanya dilibatkan pada satu sistem terkecil. Tapi dia tidak dilibatkan kampus boleh bergeraknya ya di lingkupan kampus kemana. Nah, tapi di bawah pemerintahan daerah sana, misalkan kalau berbicara tentang subsidi itu ada di sana, saya lupa namanya, kalau di sini ibaratnya adalah dinas sosial, makanan dan sebagainya.
penyuluhan bahayanya virus corona masyarakat, baik itu institusi atau masyarakat dalam kategori distrik dan sebagainya, itu juga tidak sembarang. Petugas yang memang sudah ahli di bidangnya, gitu. Bukan orang yang misalkan kalau kita lihat di Indonesia, saya pernah lihat itu di media sosial, keliling kampung woro-woro atau melakukan pengumuman tentang corona yang dilakukan oleh sekretaris desa gitu. Kalau di sana enggak. Akhirnya kalau dilakukan sekretaris desa kan sempat memunculkan virus Caronina. Salah mengucapkan virus corona menjadi virus Caronina. Jadi virus itu dianggap menjadi lelucon kalau di sana enggak. Di sana benar-benar orang yang yang ngomong itu ya adalah pada bidangnya. Jadi orang yang melakukan komunikasi publik itu adalah orang yang di bidangnya, bukan orang sembarangan. Atau orang yang LSM dan sebagainya itu tidak. Kalaupun LSM dan sebagainya itu boleh, tapi diletakkan pada wilayah memang wilayah LSM itu, misalkan dalam satu lingkungan distrik, ya distrik itu, tapi di bawah komando dari pemerintah yang mempunyai authority itu. Nah, itu jadi tidak virus corona di sana tidak dijadikan bahan buronan. Ini adalah semacam kayak model pertarungan warga negara di sana yang saya lihat, yang saya amati untuk memerangi. Kalau tidak ya ini bisa mengancam masyarakat di sana. Dan di sisi inilah yang menariknya, mereka mampu melakukan setelah melakukan pembagian yang pas lewat authority yang jelas, kemudian memberikan aturan hukum yang jelas juga dan tegas. Di sana misalkan ada penduduk atau masyarakat yang mau keluar naik mobil aja, naik mobil isinya ada 4, ada 6. Di sana naik mobil hanya boleh 2 orang. 2 orang tuh ditanya-tanya. Kalau memang sampai mereka melanggar, hukumannya selain denda dipidana benar. 2 orang naik mobil itu juga dilihat, diberhentikan. 2 orang, nggak boleh lebih. 4 orang suruh balik. Kalau masih bandel, dan itu dikasih tanda, dikasih semacam kayak identitas ini orang sudah 1 kali diberitahu atau dibuat kayak wilayah zonasi, pihak-pihak keamanan mana yang dia bisa memastikan warga masyarakat itu tidak keluar. Jadi aturan hukumnya tegas dan masyarakat menganggap corona itu bukan lelucon. Saya sangat kalau Bapak Ibu bisa lihat jokes tentang corona ketika kita lihat di media sosialnya teman-teman di Malaysia sangat minim, berbeda dengan di Indonesia. Jadi corona seakan-akan kalau di Indonesia dijadikan satu bahan jokes, sehingga esensi pertarungannya untuk memerangi virus itu nggak sekuat apa yang ada di Malaysia. Jadi itu yang patut kita tiru di sana adalah ketegasan. Yang pertama adalah ketegasan, yang kedua adalah komunikasi publik yang jelas didasarkan atas authority, yang ketiga komunikasi instruksional yang jelas dari pemimpin pemimpin pusat, yang ketiga adalah komunikasi politik yang nyambung, yang mampu menggerakkan semua sistem sehingga perlawanan terhadap corona itu adalah perlawanan yang serius gitu. Mereka punya targetan yang jelas. Misalkan sampai 1 bulan di lockdown nggak ini, pada level mana lockdown selanjutnya itu akan dilakukan. Itu sudah mereka punya roadmap. Saya nggak tahu apakah di Indonesia juga sudah dilakukan seperti itu. Tapi roadmap tentang perlawanan dalam konteks 1 tahun itu juga sudah dibuat pemerintah sana. Mungkin seperti itu, Mas Fajar, pengantar diskusi dari saya. Mudah-mudahan bisa memantik diskusi yang lebih luas. Terima kasih, Mas Fajar. Ya, terima kasih sekali, Mas Ayub. Ada satu hal menarik di Malaysia, instruksinya jelas, pejabat komunikasi publiknya juga jelas.
Mungkin perlu ada sertifikasi komunikasi publik nanti untuk LSP ke depan. Mas Vilo yang Direktur LSP ngikutin. Bapak Ibu, Mas Iwan mengabarkan Pak Roy sudah bergabung. Pak Roy adalah staf khusus Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Menko PMK. Pak Roy, monitor. Mas Him, bisa dibantu? Ya, Pak Roy, harus monitor Pak Roy. Mungkin Bisa lu. monggo Pak Roy. Ah, ini sudah masuk. Monggo Pak Roy. Weh, Pak Ustadz ini. Saya harus ngomong apa ini? Nanti Majun, ya, monggo Majun. Pak Roy mungkin bisa bercerita selama apa komunikasi publik yang dijalankan atau tindakan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, terutama di Kementerian, mohon maaf, di Menko PMK. Monggo Pak Roy bisa bercerita kepada kami, Pak Roy. Dan apa yang bisa teman-teman API PTMA kontribusikan untuk berkolaborasi, Pak Roy. Monggo Pak Roy, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak grogi ini bicara di tengah para pakar ini. Saya baru gabung ke UMM jadi dosen itu mungkin sebulan ya, dan langsung kena corona ini, jadi akhirnya tidak bisa langsung full di sana. Ya, selama ini saya mengamati pemerintah kita, juga saya melihat prosesnya di dalam itu memang merasa virus ini memang harus dibuktikan secara saintifik begitu. Jadi memahami kenapa pemerintah kita selalu ditekan sampai kira-kira 2-3 minggu yang lalu kan pemerintah kita menyatakan belum menemukan virus ini kan gitu, pemerintah Republik Indonesia. Dan karena memang waktu itu selain juga belum ditemukan virusnya, belum ada yang ditemukan yang mengidap, juga alat-alat untuk pemeriksaan itu memang terbatas di Balitbank Kementerian Kesehatan. Jadi dasar untuk mengambil keputusan itu di situ. Bahwa kemudian ditemukan 2 pasien pertama, itu memang dasarnya dari pemeriksaan di lab itu. Kemudian pemerintah juga terbuka bahwa sudah ditemukan itu, kemudian dilacak dan jadilah perkembangannya seperti sekarang ini. Kalau dilihat dari pola komunikasi tadi di Malaysia memang cukup saya kira cukup membesarkan hati ya bagi warganya, karena di sana memang sekalipun pemerintahnya federal, tapi kan sangat sentralistik ke Perdana Menteri, begitu kan. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini kan berlaku desentralisasi. Jadi pemerintah pusat itu mengurus hal-hal yang tidak diurus oleh daerah, begitu. Bahkan kemudian terjadi semacam upaya untuk mematchingkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah itu ternyata tidak mudah. Karena begitu ditemukan di Depok, itu sudah mulai timbul bagaimana memposisikan masing-masing sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti kita lihat kalau di media itu seolah ada persaingan begitu. Sempat misalnya Pak Mahfud cerita jangan cari panggung begitu. Sekarang ketika sudah begini semua, pemerintah daerah ternyata tidak siap melakukan itu. Jadi agak ada kontradiksi-kontradiksi begitu karena memang sifat kenegaraannya memang sangat desentralistik begitu. Begitupun kemudian misalnya di Jawa Timur, ketika DKI sudah memutuskan untuk meliburkan anak-anak SMA, anak sekolah, kemudian pemerintah pusat yaitu Kementerian Pendidikan memutuskan untuk anak-anak bisa belajar di rumah, bahkan kemudian akhirnya lebih drastis lagi yaitu misalnya ujian nasional ditiadakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih ragu-ragu. Kita punya cara sendiri, kita akan melakukan
yang biasa saja, yang Surabaya diliburkan, kami tidak, misalnya kan begitu. Jadi gubernur masih bilang begitu. Tapi pagi harinya sudah sangat berubah lagi, yaitu semua akhirnya diliburkan sampai sekarang kan begitu. Memang kalau kita lihat di sini kontribusi dari sifat desentralisasi pemerintahan di Indonesia sangat besar dalam hal kesulitan mematchingkan komunikasi ketika saat bencana seperti ini. Makanya kemudian muncul tuntutan yang agak drastis. Kenapa Pak Jokowi tidak mengeluarkan Perpu, misalnya kan begitu? Karena ini kedaruratannya sudah luar biasa. Dan kita bisa memaklumi, mestinya dalam situasi yang situasi bencana seperti sekarang ini memang yang paling efektif adalah sistem komando. Jadi di situ tidak terjadi perbedaan penanganan, standar penanganan antara satu daerah dengan daerah lain. Ketika misalnya daerah yang sangat memadai peralatannya seperti DKI, itu sangat berbeda dengan misalnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, apalagi di luar Jawa, misalnya soal kelangkaan alat pelindung diri itu. Ternyata masing-masing tidak bisa memahami dengan standar yang sama. Akhirnya pemerintah pusat kan kita sempat melihat hal-hal yang memilukan, misalnya pakai tas kresek, misalnya pakai jas hujan, misalnya. Saya tidak tahu apakah di negara lain, di Malaysia juga terjadi semacam itu, tapi yang jelas itu sebenarnya kalau saya lihat menunjukkan semangat bahwa ini tidak bisa delay penanganan ini. Dengan alat seadanya, dengan pelindung diri seadanya, mereka melakukan tindakan, mereka melakukan upaya, dan itu akhirnya memang dampaknya agak tidak baik, agak dramatis, yaitu misalnya ada para perawat, para dokter yang terpapar. Setidaknya sampai hari ini kira-kira sudah 11 dokter yang meninggal karena itu. Ini sangat memprihatinkan. Dan akhirnya muncul ketika situasi seperti ini kan ada narasi-narasi apakah kita akan menjadi seperti Italia kan gitu kan. Di Italia ada 7.000 tenaga medis yang terinfeksi dan sebagian meninggal. Nah, makanya kita dalam situasi seperti ini dan ketika di Indonesia ini kasusnya memang agak belakangan ditemukan secara saintifik, memang perlu pola komunikasi yang lebih efektif. Dan ini sudah dicoba dilakukan misalnya oleh Pak Doni Monardo bahwa garis besarnya adalah tidak akan ada lockdown. Karena memang kalau kita mau mewacanakan lockdown itu memang sangat berat di Indonesia ini. Pulau Jawa saja kan sebesar Italia kita ini kan. Dengan tingkat kesejahteraan yang mungkin 1/5-nya. Artinya tidak banyak orang yang punya bekal bagaimana misalnya dia harus tinggal di rumah selama masa lockdown itu. Jadi kita memang akhirnya semacam muncul kebijakannya agak berbeda-beda dari daerah ke daerah. Misalnya ada yang partially lockdown misalnya kan. Ada yang lockdown-nya itu misalnya hanya tempat hiburan saja seperti di Malang misalnya. Atau di awalnya di Jakarta, akhirnya juga muncul mall di lockdown. Tapi misalnya tidak melarang orang untuk misalnya tetap membuka warung gitu. Saya tidak bisa membayangkan apabila ditegakkan seperti Malaysia tadi, misalnya orang naik mobil 4 dicegat, 2 suruh turun misalnya begitu kan. Itu mungkin akan terjadi pergesekan yang luar biasa. Dan kita lihat di medsos itu sudah mulai muncul misalnya perlawanan-perlawanan dalam diam, misalnya toko loak tetap ramai misalnya kan gitu. Kemudian misalnya orang tetap belanja biasa saja di pasar, tetap belanja biasa saja misalnya di kaki-kaki lima. Karena kita di Indonesia ini memang problemnya memang problem yang sangat besar dengan berbagai strata sosial yang berbeda-beda. Makanya pada saat awal penanganan ini juga terjadi miskomunikasi. Misalnya kita dengan gegabah menggunakan secara latah menggunakan istilah social distancing. Itu sudah kami diskusikan di internal
teman-teman di Kemenko itu, ini istilah yang keliru sebenarnya. Social distancing itu sama gap itu yang harus ditutupi. Bahwa orang tidak boleh punya social distance dengan orang-orang lain yang dan akhirnya untunglah setelah ini kemudian dikoreksi, meskipun secara global istilah social distancing tetap dipakai, padahal itu menurut saya agak salah kaprah karena justru pada saat situasi semacam ini perlu social cohesion, yaitu keeratan sosial, keeratan batin satu sama lain untuk saling menolong. Dan kita sudah mulai muncul wacana misalnya kayak disampaikan oleh yang inisiatif-inisiatif yang dari masyarakat, misalnya dari Sandiaga Uno, dari teman-teman dompet duafa, kemudian dari teman-teman yang berbasis keagamaan, meskipun itu Islam, Katolik, Kristen, macam-macam, sudah mulai menolong bagaimana misalnya ada orang-orang yang kehilangan nafkah karena kebijakan pembatasan jaga jarak ini, gitu kan. Kalau saya istilahkan itu jaga jarak saja ini sebenarnya kan. Jadi memang kita, kalau saya menyimpulkan, kita memang agak gagap di awal menanggapi ini, dan kemudian memang karena kita mulainya agak terakhir ketika untuk menemukan kasus coronavirus ini di Indonesia, makanya kemudian sehari-hari kita menyaksikan penambahannya sangat eksponensial, dan kebetulan memang tingkat kematiannya selalu di atas 8%. Dan itu hanya bisa ditandingi oleh negara-negara yang baru mempunyai 1-2 kasus yang kematiannya memang tinggi, karena kalau kasusnya 2 yang mati 1 kan 50%, begitu. Jadi agak Italia sekarang tingkat kematiannya 10-11%, yang sangat mengerikan itu dengan jumlah yang sangat besar. Jadi memang kemudian tadi saya ingin menyoroti tentang misalnya bagaimana masyarakat Indonesia itu sangat humoris, kadang-kadang dark humor begitu, termasuk pejabatnya. Kadang-kadang gestur kita memang kelihatan kurang serius dalam menangani ini. Ini memang problem yang menurut saya harus diselesaikan, tapi ini sekaligus sebenarnya juga outlet psikologis. Di tengah situasi yang tidak menentu itu, humor-humor yang kreatif yang dibikin oleh masyarakat itu asal keluarnya tepat, itu saya kira bisa menurunkan ketegangan sebenarnya. Tapi yang masyarakat jelas tidak menerima itu ketika para pejabat bikin humor dalam situasi seperti ini. Mereka bertukar humor satu sama lain dari asalnya dari masyarakat, tapi publik itu kok kompak mengejek masyarakat, mengejek pejabat yang salah omong atau bercanda begitu dalam situasi ini. Jadi ini sebenarnya antar publik itu bertukar canda sebenarnya, asal yang melakukan itu rakyat ditoleransi. Tapi ketika pejabat yang membuat itu rame-rame proyok pejabat itu. Misalnya yang bilang jangan panggung. Nah, setelah itu dibandingkan. Loh, sekarang kok bilang tidak siap, daerah tidak siap, ini bagaimana? Mereka saling membuli, dibully, dibercandain begitu. Tapi kalau antar rakyat bertukar canda itu mereka fine-fine saja. Misalnya contohnya ketika anggota DPR misalnya minta prioritas tes COVID itu kan, ada yang bercanda dengan entengnya. Sudahlah, kita tidak usah berpikir negatif terhadap kelakuan mereka. Kita doakan positif-positif saja, misalnya kan gitu. Itu kan dark humor yang sangat cerdas, saya kira. Kita tahu sendiri asosiasinya, ketika sekarang ini positif itu, bagaimana orang positif COVID itu kan menderita sekali kan, tapi kita gunakan sebagai sarana outlet untuk mengkritik sebenarnya. Saya kira itu sebenarnya ciri dari masyarakat yang sehat, sekalipun kadang-kadang tidak tepat waktu. Mungkin masyarakat Malaysia terlalu serius ya, karena tapi saya kira juga kita lihat candaan dari Cina yang sampai masuk ke sini di tengah wabah bencana itu banyak sekali candaan-candaan dari Cina, candaan dari Amerika, candaan dari
Nah, ini menurut saya dalam pola komunikasi, dalam model komunikasi ini semacam outlet juga sebenarnya bagi keadaan psikologis masyarakat yang tegang. Mereka mencoba mencari semacam peringanan dalam hal ketegangan ini, dan saya kira itu bagian dari upaya untuk menjaga imunitas lah, kalau saya bilang begitu, biar tidak terlalu tegang begitu. Jadi kurang lebih seperti itu pendapat saya dalam hal penanganan virus corona sampai 2 atau 3 minggu ketiga ini begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Roy. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu, ternyata ada peserta kita, Mas Dodi, kandidat doktor dari Selandia Baru, New Zealand. Mas Dodi, monitor. Halo Mas Dodi. Mood-nya bisa di... Halo. Oke, monggo Mas. Mungkin bisa bercerita Mas bagaimana kondisi di New Zealand. Ya. Videonya ada. Nah, siap. Monggo Mas, bisa cerita kondisi di Selandia Baru, Mas. Dengan dari hari ini mulai lockdown di selama 1 bulan gitu. Maaf ya, tentunya dari komunikasi, jadi saya apakah saya sampaikan umumnya seperti saya akan sampaikan di masih saya mengkomunikasikan situasi ini kepada masyarakat. Di kasus corona sebenarnya baru mulai ada seminggu lalu. Kemudian tiap hari selalu ada pengumuman gitu, seperti Indonesia orang khusus untuk terkini apa update baru, dan juga rencana kalau di menarik untuk di sini perintah itu mengkomunikasikannya ada itu menempatkan di ini kita adalah wilayah yang rentan gitu, kayak takut-takutin dan kemudian pemerintah pilihan untuk menaga beberapa seperti mereka jumlah di jumlah emas dan lain mereka lebih fashion seperti itu. Nah, kurang dari seminggu yang lalu sejauh ini kasus-kasus positif yang ada di Selandia itu adalah Maaf Mas Dodi, suaranya putus-putus Mas. Iya. Bisa geser sedikit posisinya mungkin internetnya. Ya, siap. Sekarang gimana? Sudah cukup, lebih bagus dari tadi. Bisa. Sinyalnya kayak kurang bagus juga. Jadi dari minggu yang lalu begitu kasus corona yang ada di New Zealand itu semuanya adalah kasus impor ya. Jadi orang ke jalan dan itu membawa virus. Sedangkan dari minggu yang lalu temukan ada orang yang tidurnya riwayat perjalanan luar negeri itu. Sehingga dan waktu itu perintah belum menekan IPG langsung setelah ada 2 kasus ini
ranking 4 gitu. Sekarang ketika ada kasus yang jelas ini dari mana, langsung bahwa jadi langsung berasumsi sudah terjadi penularan masyarakat itu dalam satu level namanya kesiagaan itu di level 3 dan 28 jam kan ke level 4 yang paling tinggi karena lockdown seperti itu. Dan yang menarik tadi malam Smart ketika Menteri sampai kepada masyarakat dibilang bersikaplah seperti Anda ini, kita semua ini sudah terjangkit corona. Itu yang diingatkan oleh jadi dengan demikian itu konsekuensinya ada agar orang ini benar-benar serius. Ini kan karena setelah kalau orang boleh kecuali kalau ke supermarket, bahkan jalan-jalan keluar rumah aja ditahan itu. Nah, polisi kan mereka memberikan untuk menerjunkan militer juga untuk mengatasi jarak. Jadi apa namanya dikondisikan bahwa ini sekarang memang sudah dalam posisi yang bahaya, walaupun sampai saat ini dari 200 sekian kasus yang ada di New Zealand belum ada yang meninggal. Saat itu hanya 6 orang, yang lainnya isolasi sendiri di rumah. Tapi pemerintah sudah dan ini banyak akan bertambah dan karena itu pemerintah gitu ya bertanggung jawablah apa namanya pergi keluar rumah sangat penting. Ingat bahwa yang apa namanya kalau Anda keluar itu ini benar dibilang kalau Anda keluar dan melanggar aturan ini, Anda akan membunuh orang juga yang disampaikan ke masyarakat dan laut ini akanlah berlangsung sama dan kita tahu apa yang akan setelah apakah nanti atau mungkin bisa lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Dodi, Mas Mbak, Bapak Ibu semua. Sesuai dengan yang saya sampaikan di menu chat, kita akan mulai sesi diskusi. Oh ya, untuk sertifikat mohon dengan amat sangat formatnya sesuai dengan yang saya tulis, yaitu nama dalam kurung atau garis miring alamat email. Oh, sudah maghrib Mas Ansar di Buton, Mas Buton, moga sudah maghrib Buton ternyata waktu Indonesia Tengah. Mas, selamat sholat maghrib dulu Mas Ansar. Monggo Bapak Ibu silakan yang mau mengajukan pertanyaan boleh raise hand, angkat tangan di menu chat atau boleh langsung juga. Monggo silakan. Sesi pertama dibuka. Monggo Bapak Ibu, Mas Mbak, sesi pertama dibuka. Mbak Wuri mau ngajukan pertanyaan, gagasan? Ya, ya mau tanya Mas Jun kepada narasumber ketiga atau keempat tadi apa lima ya. Jadi kalau saya tangkap dari semua narasumber sebenarnya menyampaikan bahwa harus sudah siap begitu. Nah, negeri ini punya masalah di sistem begitu, baik sistem komunikasinya, sistem tata kelola kelembagaannya, juga termasuk persiapan mengenai
persiapan untuk lockdown begitu, karena memang multikulturalisme di kita luar biasa begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gini, jadi di tahap awal dulu pemerintah itu kan seolah-olah menutupi dulu gitu ya, bahwa ada kasus COVID di negeri ini begitu. Tapi finally kan booming juga karena tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Nah, kalau dari aspek komunikasi sebenarnya sudah tepat belum sih langkah pemerintah di tahap awal dulu itu seolah-olah menyembunyikan kasus COVID di Indonesia dengan asumsi yang dibangun untuk menurunkan kepanikan, untuk tidak membuat panik buying, dan sebagainya. Nah, itu menurut para narasumber ini sesuatu yang sudah tepat atau belum, begitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya bagaimana sih gitu membangun simpul komunikasi yang baik gitu di negeri yang seluas Indonesia, dan semultikultur sebanyak ini di Indonesia gitu. Sehingga tadi kalau Bang Ayub menyampaikan ada komunikasi instruktusional yang berjalan dengan baik. Nah, di Indonesia ini seperti apa seharusnya komunikasi itu dibangun begitu. Mungkin itu Mas Jun, dua hal yang saya tanyakan begitu. Sama titipan yang tadi ya Mas Jun, boleh nggak sih kita nuntut pemerintah Cina dalam hal ini Wuhan yang sudah menyebarkan COVID-19 ke seluruh dunia, khususnya ke Indonesia, karena ini titipan pertanyaan begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Wuri dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang sekarang sudah punya adik Aisyah Solo dan aktivis di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Mungkin lebih tepat ini dijawab pertama oleh Pak Roy dulu, kemudian dilanjutkan oleh Bang Rudi. Sebagai Pak Roy bisa menjawabnya dalam konteks bagaimana sisi pemerintah dan Bang Rudi dalam konteks akademisi idealnya seperti apa. Monggo Pak Roy dulu kemudian Bang Rudi. Disilahkan. Halo, siap. Ya, saya sebenarnya tidak punya pretensi mewakili pemerintah ya di sini karena saya hanya melihat pengamatan saya yang dari dekat saja. Waktu itu memang kenapa pemerintah bilang memang belum ada kasus yang ditemukan di Indonesia. Jadi sebenarnya awal komunikasinya adalah memang belum ditemukan kasus di Indonesia, kan gitu kan? Jadi bukan ada terus disembunyikan sehingga tidak dipublikasikan begitu. Tapi kemudian karena belum ditemukan ini dibangun wacana-wacana seolah kita aman begitu. Itu yang mungkin saya kira agak misleading di situ. Sebenarnya kalau dalam Malaysia, karena Singapura, karena Vietnam, kemudian negara bahkan melompat ke Australia sudah kena, itu semestinya kalau menurut saya bukan rasa aman yang ditebarkan, tapi adalah kewaspadaan begitu. Dan memang dalam kebijakan sempat ada yang dipertanyakan, misalnya diskon tiket, misalnya itu kan sama aja menyuruh orang berkumpul kan begitu kan. Saya kira itu, jadi sebenarnya posisi awalnya tidak menyembunyikan, tapi memang belum menemukan kasus. Mohon dipahami begitu, tapi wacana yang dibangun kemudian selanjutnya adalah seolah ini aman Indonesia ini. Bukan sedang menghadapi badai yang sedang berjalan, dan kebetulan saja melompat ke Australia, kita tidak kena sehingga seolah jadi aman begitu kan. Padahal kan kalau kita melihat negara-negara lain, itu persiapannya adalah persiapan ini hujan besar atau badai bencana mau datang begitu kan. Kecuali Amerika Serikat yang wacananya Donald Trump lebih dominan kepada juga meremehkan bencana ini kan begitu kan. Meremehkan, dan akhirnya Amerika Serikat sekarang sangat menderita karena sehari jumlah kasus barunya bisa 10.000 dan mungkin dalam jangka 2-3 hari akan melampaui Italia mungkin, bahkan melampaui Cina kasusnya, dan agak bisa tingkat kematiannya agak lebih rendah, tapi memang itu. Jadi kita waktu awal itu saya dari dekat memang sampai kemudian disampaikan bahwa ini Balitbangkes itu punya, Balitbank Kementerian Kesehatan itu punya lab yang memang mumpuni, sangat mumpuni, dan punya kualifikasi yang sangat sesuai dengan standar WHO.
Tapi memang waktu itu memang wacananya itu memang seperti pemerintah itu kurang terbuka begitu, padahal misalnya UNER sudah menawarkan untuk bahwa kita bisa tes COVID juga, misalnya kemudian ada Eijkman misalnya kan begitu, juga lembaga-lembaga yang belakangan universitas-universitas yang lain juga menawarkan diri, dan semestinya waktu itu disambut dengan terbuka sekaligus untuk check and balance bahwa tidak hanya lembaga pemerintah satu-satunya yang melakukan tes itu begitu. Jadi dalam hal komunikasi itu ada yang memang agak misleading dibangun antara posisi bahwa Indonesia belum menemukan kasus seolah Indonesia tidak akan kena COVID, sehingga diwacanakan kita harus tetap fokus kepada menjaga ekonomi begitu dengan segenap insentifnya kan begitu kan. Selain kita ketahui misalnya Bapak Ibu sekalian nanti para dosen ini kan juga nanti akan dapat insentif pada mulai bulan April kan Bu Sri Mulyani tidak memungut pajak penghasilan kan kalau nggak salah ya kan. Jadi nanti nerima dengan utuh. Ini kan bagian dari upaya agar kita punya uang lebih untuk berbelanja, artinya menggerakkan ekonomi. Padahal sekarang kemudian dalam perkembangan situasi, ekonomi justru sangat melambat karena kemudian ada kebijakan social distancing yang kemudian dikoreksi dengan physical distancing, gitu kan. Artinya kemudian terjadi pelambatan yang luar biasa di bidang ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti punya tabungan, jadinya punya tabungan tidak bisa berbelanja sebenarnya di situ karena ekonomi sedang tidak. Jadi kalau saya lihat di Indonesia semestinya dalam situasi yang seperti ini itu mestinya sifat sentralistik sebagai negara kesatuan itu yang harus ditekankan. Sehingga tidak ada langkah yang berbeda-beda karena virus ini berbeda begitu. Beda dengan misalnya bencana nasional tsunami misalnya kan begitu. Lokasinya hanya satu, dia tidak mungkin melebar dalam waktu cepat di daerah lain. Misalnya saat Aceh begitu kan. Tapi kita juga harus semacam memaklumi begitu karena kita lihat di seluruh dunia tidak ada yang punya pengalaman menangani bencana seperti virus corona ini. Waktu saya jadi editor di Jawa Pos, masih di newsroom, waktu itu terjadi misalnya wabah SARS. Waktu itu Cina meninggal kira-kira 700. Di Indonesia kasusnya hanya 2, dan semuanya sembuh. Padahal waktu itu Cina kena, Jepang kena, Korea Selatan kena, bahkan sampai ke Malaysia. Ya, memang waktu itu hanya 2 yang terdeteksi dan sembuh. Kemudian yang lebih berat sebenarnya flu burung. Flu burung itu ada 200 kasus dalam jangka sejak tahun 2008 sampai tahun kemarin. Itu ada 200 kasus dan yang meninggal 168. Tetapi tidak menimbulkan kepanikan, sekalipun tingkat kematiannya jauh lebih tinggi daripada SARS, daripada COVID ini, karena memang flu burung bisa dilokalisasi di sekitar tempat-tempat peternakan. Dia tidak sampai menjadi hantu bagi seluruh warga, begitu kan. Tapi virus ini, kalau saya bahasanya agak sarkastik, itu virus yang fair, yang adil, begitu. Jadi siapapun bisa kena. Kalau kita lihat dulu virus bencana apapun, misalnya pandemi flu, macam-macam itu, yang kena pasti lapisan masyarakat yang rentan. Rentan secara ekonomi, rentan secara akses kesehatan, rentan secara gizi. Tapi sekarang kita lihat misalnya mulai dari kepala negara hingga orang-orang di jalanan bisa kena. Jadi kalau ini memang saya kira teman-teman di Asosiasi Ilmu Komunikasi perlu merumuskan paradigma baru tentang bagaimana mengkomunikasikan bencana yang begitu tidak bisa dipahami seperti coronavirus ini. Karena sifat penyebarannya itu sangat masif
dan sangat tersembunyi. Juga kita tidak tahu apakah siapa yang akan kena. Dan kemarin dapat 2 minggu sebelum diumumkan, 3 minggu sebelum diumumkan kena itu. Masih sehat walafiat. Ternyata kemudian diumumkan kena. Kemudian ada sebagian yang peserta rapat di itu meninggal, ya kan? Dan itu hari ini Hakim Agung diumumkan meninggal. Jadi memang ini bencana yang sangat baru yang bisa mengubah paradigma apapun, paradigma ilmu kedokteran, paradigma epidemiologi, paradigma ilmu misalnya komunikasi, paradigma ilmu kedokteran, saya pikir, ya kan? Karena memang kalau saya lihat, saya kan jurnalis sejak tahun 93. Jadi kita bisa mengamati bahwa pandemi itu sebelumnya sangat terlokalisasi, sangat tidak menimbulkan ketakutan yang meluas seperti sekarang ini. Jadi memang kita semua, seluruh dunia ini gagap. Kalau kita lihat sampai hari ini, misalnya di Worldometer itu, negara-negara yang paling menderita justru negara-negara yang paling maju. Ini kan tidak make sense. Di sana infrastruktur apapun ada apa namanya, masyarakatnya terdidik, gizinya baik, kemudian infrastrukturnya tertata, pola komunikasinya juga lancar, begitu kan? Tapi tetap aja gagap. Dan nanti yang akan kita takutkan itu apa yang akan terjadi 2-3 minggu lagi ini, karena kita terus terang aja kalau dibandingkan dengan paparan para pakar yang lebih dulu daripada saya tadi bicara, Roy, itu ngapunten, bisa lebih cepat Pak biar yang lainnya punya kesempatan. Ya, saya mohon maaf. Jadi intinya ini memang bencana yang belum pernah ada presiden sebelumnya. Makanya kita semua harus saling berkontribusi untuk bagaimana cara membuat pola komunikasi yang efektif di tengah bencana yang modelnya seperti coronavirus ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Roy, nyun ngapunten. Selanjutnya kepada Bang Rudi, ada juga pertanyaan Bang di menu chat, yaitu bagaimana seharusnya Pemda ini menghadapi wabah berkomunikasi publik seperti ini agar tidak menimbulkan kekacauan. Monggo Bang Rudi, disilakan. Baik, ada 2 hal ya yang ingin saya garis bawahi. Pertama, ini terkait dengan mudah-mudahan keliru ya, komunikasi politik yang agak bermasalah di pemerintah baik pusat maupun di daerah ini. Yang kedua adalah terkait dengan kita mungkin berpositive thinking. Pemerintah bermaksud ingin meredam keresahan publik terkait dengan merebaknya isu COVID ini mulai dari Januari lalu. Tapi ini terkait dengan yang saya sampaikan di awal tadi, adalah leadership commitment. Kita sebenarnya diuntungkan posisi kita karena sejak Januari sampai Maret itu ada rentang waktu 2 bulan untuk kita bisa belajar terkait dengan apa yang terjadi di Cina dan beberapa negara. Nah, memang semua negara kita lihat juga respon pertama pemerintah ketika mendapati virus ini adalah menertawakan, menyepelekan, menganggap tidak ada dan sebagainya. Tapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Singapura, begitu mereka mendapatkan case ini, mereka langsung menyampaikan sikap dan respon yang sangat luar biasa, yang ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah kita, bagaimana respon itu. Dan negara itu sangat dekat dengan kita. Apalagi korban pertama positif warga negara Indonesia itu ada di sana. Jadi ini membantah terkait dengan bahwa orang Indonesia tidak cocok dengan COVID, kemudian suku dan ras sebagainya. Padahal ternyata di Singapura sudah ada orang Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi saya katakan, ketika leadership komitmen itu tidak bisa dibangun, maka kita harus bisa lihat apa problemnya. Ya, ada persoalan komunikasi politik yang mungkin tidak harmonis di pemerintah atau sebagainya, mudah-mudahan keliru. Sama juga halnya terjadi dengan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Respon awal terkait dengan isu ini, masih banyak pemerintah daerah yang meyakini bahwa daerahnya itu nggak akan sampai gitu.
Mereka lupa bahwa virus ini mulai dari rentang Januari sampai Februari, sampai sebelum masuk ke Indonesia, itu petanya sudah bisa kita lihat dengan mudah. Itu pertama. Kedua, terkait dengan mungkin pemerintah berupaya untuk meredam apa yang diresahkan oleh masyarakat, takutnya nanti masyarakat akan galau dan sebagainya. Tetapi pemerintah lupa, seperti yang saya sampaikan sekarang, kecepatan dan keterbukaan informasi sekarang itu tidak ada yang bisa menghambat. Jadi ketika pemerintah mengatakan virus ini tidak berbahaya, masker tidak usah dipakai, dan sebagainya, saat yang sama kita bisa mengakses banyak sekali sumber informasi yang itu sudah pengalaman dari negara-negara yang sudah terdapat case positif. Seperti misalnya beberapa dokter dan wartawan citizen journalism dari Cina yang kemudian akhirnya meninggal dan hilang, yang bisa kita lihat dari beberapa akun YouTube yang kemudian tutup itu sebagainya. Itulah informasi pertama yang kita dapatkan dan sangat sahih. Saya nggak tahu apakah pemerintah melihat itu atau tidak. Tapi kalau itu dijadikan referensi, sebenarnya kita sudah cukup banyak informasi tentang kenapa kita harus aware 2 bulan sebelum bulan Maret ini. Yakin saya kalau 2 bulan yang lalu kita sudah buat gugus tugas dan sebagainya, kesiapan kita jauh lebih matang dan mungkin korban akan bisa kita eliminir gitu. Terkait dengan pemerintah daerah, ini juga satu masalah gitu. Ketika pemerintah daerah kemudian ini lagi-lagi persoalan harus terkait dengan komunikasi politik dan komunikasi publik. Di samping kemudian kita tidak ingin merendahkan SDM yang ada di daerah, tapi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu sangat luar biasa bermasalah sekarang ini. Tidak hanya dalam kasus krisis sekarang, tetapi dalam kondisi normal pun kita bisa masih melihat ada masalah besar antara komunikasi politik pemerintah daerah dan pusat. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, maka tidak bisa pemerintah daerah itu bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan pusat dalam case sebesar ini. Kita ambil contoh, hari ini pemerintah masih mengumumkan Sumatera Utara itu case-nya 8 positif. Tapi kemarin hari, pemerintah daerah di Sumatera Utara sudah menyampaikan 9. Mana yang bisa kita percaya? Gitu. Nah, artinya memang ini membuktikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu sama sekali tidak ada. Nah, kalau ini diteruskan, yang galau itu adalah kita. Karena kita akan mencari sumber-sumber tersendiri di luar pemerintah. Jadi jangan heran nanti kalau hoax, kemudian informasi yang tidak benar, kemudian menjadi liar karena tidak ada sumber yang bisa dipercaya. Satu hal lagi, terkait dengan pertanyaan apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah sama sebenarnya, harus fokus kepada customer. Kalau memang customer-nya adalah masyarakat daerahnya, saya angkat topi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah di Papua, yang berani mengambil langkah dengan melakukan, bukan lockdown ya, tapi mengisolasi daerahnya untuk menutup. Karena sebenarnya Indonesia diuntungkan oleh pulau-pulau yang kalau dilakukan isolasi secara terbatas, ini bisa memutus mata rantai. Saya ambil contoh, case-case yang ada di Sumatera Utara, 180% adalah import case yang datang dari luar. Jadi kalau diisolasi, mudah-mudahan ini akan memudahkan kita untuk memetakan klaster-klaster yang ada di daerah. Tapi karena koordinasi antara pusat dan daerah ini tumpang tindih, saling lempar dan sebagainya, maka sampai kapanpun problem-problem ini akan begini terus dan korban-korban akan berjatuhan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih sekali Bang Rudi memberikan insight tentang bagaimana seharusnya garis kerjasama dan komunikasi publik Pemda serta pemerintah pusat. Mohon Mas Nasrul sekarang bisa memberikan satu perspektif serta pengalaman karena beliau posisi sedang di Malaysia juga. Monggo Mas Nasrul. Ya, terima kasih Mas Jun. Masuk ya suara saya? Masuk, jelas sekali Mas. Singkat padat jelas Mas. Bagaimana Malaysia? Oke, makasih Mas. Saya nggak lagi di Malaysia, saya sedang di Malang. Posisi sudah pulang sebelum Malaysia lockdown. Jadi waktu itu memang ada isu mau lockdown, termasuk salah satu kelas saya, itu salah satunya dari Cina dan satu dari Afrika. Itu yang kemudian di kelas itu setelah hari terakhir pertemuan itu kemudian diisolasi selama 14 hari. Jadi sejak 2 minggu yang lalu kami libur dalam pengertian pertemuan secara fisik juga libur. Sebelum Malaysia mengumumkan lockdown. Nah sekarang kita lihat Malaysia itu memperpanjang lockdown-nya menjadi sampai kalau nggak salah tanggal 14 April ya. Dengan korban sekitar 1.800 kalau per hari ini. Dan hari ini ada peningkatan sebanyak 170-an korban.
Nah, memang kalau di Asia Tenggara, Malaysia ini angkanya tertinggi, tapi kalau penanganannya sepanjang yang saya ikuti di grup-grup yang saya ikuti, misalnya di grup para mahasiswa Indonesia di Malaysia, kemudian grup dengan KPRI, kemudian grup dengan media, yang dikeluhkan oleh teman-teman migran adalah ketatnya peraturan di sana. Jadi lockdown itu betul-betul lockdown, sehingga yang bisa keluar untuk belanja atau untuk melakukan keperluan yang sangat penting hanya diizinkan satu orang, dan itu hanya kepala keluarga. Dan itu harus laki-laki. Ada pelanggaran di, misalnya ada perempuan yang keluar, maka langsung ditangkap oleh pihak keamanan di sana. Saya nggak tahu apakah ada denda atau bagaimana. Yang jelas kabar dari saudara teman-teman kita dan saudara-saudara saya di sana itu memang lockdown-nya sangat ketat ya, sehingga penularannya masih bisa di eliminate. Catatan saya adalah bahwa memang sampai saat ini itu penular terbesar di Malaysia itu adalah dari tabligh akbar. Tabligh akbar itu Pak Roy ya. Mungkin yang pulang dari Malaysia yang ke Indonesia, ke Filipina juga sebenarnya tabligh akbar ini banyak sekali yang kemudian menjadi carrier dari virus itu. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Malaysia adalah selain lockdown masjid-masjid, juga melarang total kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Ya. Dan sudah, cuman karena ada gejolak politik pergantian dan Muhammad ke Muhyiddin 10 hari terbuang untuk mengambil kebijakan. Nah, ini sejak Mahathir memimpin itu sudah hampir melakukan, Pak Roy. Tetapi karena ada gejolak dan mungkin juga gejolak ekonomi juga, akhirnya agak tertunda dan sampai kedodoran ketika ada tabligh akbar itu. Sampai saat ini yang kita lihat adalah kondisi yang sangat ketat, di mana tempat-tempat seperti mal itu juga hampir tutup total, kecuali toko-toko atau tempat-tempat pembelanjaan untuk bahan-bahan pokok dan pulaan. Itu pun yang termasuk farmasi atau apotek ya. Itu pun kalau mau berbelanja itu diatur sedemikian rupa dan dikawal oleh pihak keamanan. Saya kira itu bisa diterapkan di Indonesia ya. Mungkin saya lihat di Malang ini saya sudah mengisolasi diri sekian hari, tapi sekali saya keluar, tetapi nggak berani keluar dari mobil. Saya akan saya melihat bahwa masih banyak sekali orang yang masih berkumpul dan melakukan aktivitas di kafe-kafe, termasuk ketika kuliah. Jadi mereka mengambil wifi gratis di kafe. Nah, itu di Malaysia itu dibubarkan kalau di Malaysia. Saya ingin menanggapi sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Roy tentang social distancing tadi itu. Memang istilah ini sangat, kalau secara konseptual memang beresiko ya. Karena kita ingat, untuk teman-teman komunikasi barangkali ingat penelitiannya Profesor Aluli Weri tentang social distance yang menghasilkan beberapa social distance di tanah air. Jadi ada beberapa budaya yang kemudian dihindari untuk dijadikan teman, dijadikan sahabat, dijadikan pasangan hidup, dan lain-lain. Dan saya kira kita tidak menginginkan seperti itu. Mungkin istilah yang tepat adalah physical distance mungkin Pak Roy ya, bukan social distance. Kalau social distance akibatnya kita bisa melihat tadi itu ada berita di mana seorang perawat kembali ke kos kemudian diusir Pak Roy. Saya kira itu memprihatinkan. Bagaimana yang garda terdepan penanganan virus ini di rumah sakit ketika pulang dan dia mau istirahat justru diusir dari kos-kosannya karena dianggap akan menularkan penyakit. Saya kira itu efek dari social distancing itu, saya kira begitu. Mungkin konsep ini perlu direvisi istilahnya sehingga nanti tidak berimplikasi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti stigma negatif terhadap orang yang terduga memiliki suspek
corona ini, sehingga akibatnya adalah semakin banyak orang yang tidak akan memeriksakan diri karena takut diskriminasi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu, Mas Jun dan teman-teman sekalian, sudah maghrib di Malang. Siap, terima kasih sekali, Mas. Semoga Malaysia segera pulih dan segera bisa menyelesaikan S3-nya, PSG-nya. Ditunggu ujian FIFA-nya, Bapak Ibu, mungkin kami menawarkan sambil nanti kalau ada tambahan juga dari teman-teman berbicara, bagaimana kalau kita menulis tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Kami sudah mulai untuk merekamnya. Mungkin kalau kita nulisnya panjang akan kesusahan, mungkin cara paling mudah adalah tulis dalam format artikel populer. Jadi artikel-artikel pendek dulu aja, sekitar 2-4 halaman, 1 spasi gitu, berbasis pada pengamatan kita selama ini, selama kita mengisolasi, kemudian bisa kita kompilasikan menjadi buku, termasuk presentasi dari Bang Rudi, dari Mas Ayub, dan Mas Dani, Mas Himawan juga bisa dikembangkan menjadi tulisan. Gimana, ada usulan Bapak Ibu tentang ide buku tadi untuk rencana tindak lanjut kita? Monggo. Jadi kita sekarang ngomong rencana tindak lanjut. Disilakan kalau ada yang mau punya usul. Mas Jun, masuk. Monggo Mas, masuk. Silakan. Saya sepakat tadi dengan disampaikan Pak Roy tadi tentang mungkin dari kita teman-teman asosiasi dalam bentuk tulisan, misalnya panduan untuk pengembangan misalnya tata kelola ketika nanti bertemu dengan kurang lebih hal yang sama seperti yang ada di Indonesia saat ini. Jadi arahnya nanti fokusnya jelas. Jadi tulisan-tulisan yang muncul nanti sudah fokus ke rekomendasi-rekomendasi, misalnya apa yang bisa kita tawarkan pada apakah pemerintah daerah, pemerintah pusat tentang penanganan pandemi ini. Sorry noise adzan di sini udah. Monggo yang lain. Terima kasih Mas Himawan. Monggo silakan yang lain sebelum 10-15 menit lagi kita tutup. Monggo silakan. Berarti ada siap menulis semua itu, makanya diam-diam semua. Oh, siap. Apa Bapak Ibu kalau boleh usul, saya buatkan semacam tour ringkas, kemudian sip, mantap dikirim ke salah satu email, kemudian kalau saya sih usulnya artikel pendek dulu aja, karena waktunya mungkin kita juga tidak cukup untuk membuat riset, terutama seperti yang dilakukan oleh teman-teman di AJI, itu kan mereka membuat panduan bagi jurnalis untuk liputan saat kondisi yang tidak safe seperti ini. Hal-hal seperti instruksional itu yang sebenarnya saat ini dibutuhkan. Termasuk tadi yang Bang Rudi sudah banyak memberikan insight kepada kita, kemudian Mas Dani juga memberikan contoh tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah di China. Ya, termasuk ke depan kita sebagai dosen komunikasi sepertinya perlu membuat inovasi baru dalam hal paten, hilirisasi riset. Misalnya tadi ada Mas Dani menyebutkan helm yang ada termometernya dan sensornya. Ini sebenarnya kan kalau secara common sense bisa dirakit gitu, bisa dirakit dengan kamera pengukur suhu di kabel dan sebagainya. Mungkin ke depan kita bisa membuat hal seperti itu. Tapi kalau saya boleh usul dalam jangka pendek ini kita membuat buku, karena saya lihat beberapa teman seperti Mas Sugeng, Mas Nurudin yang masih online, rajin nulis di media-media lokal di Malang, sering dipamerkan di lini masa Twitternya, dan nah itu bagaimana kalau kita kompilasi, artinya yang sudah terbit maupun yang belum terbit. Kalau sudah terbit nanti tinggal dikasih keterangan pernah terbit di media apa gitu. Monggo silakan, ada yang mengusulkan. Halo Mas. Halo Mas. Siap Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Tarik. Terima kasih Mas Jun sebagai pengatur lalu lintas percakapan kita, dan salam hormat kepada para pembicara, terutama Pak Rudianto, tokoh komunikasi dari UMSU. Saya sebenarnya ingin menyoroti secara global, Mas, bahwa isu COVID sekarang ini merupakan isu global atau disebut dengan globalisasi. Nah, karena dia menjadi isu globalisasi, maka padanannya itu adalah beberapa hal. Misalnya kalau kita berbicara globalisasi itu misalnya menghendaki adanya
pemikiran yang rasional, kemudian kapitalisme, kemudian teknologikal, kemudian regulasi. Nah, jadi tadi saya tangkap dari pembicara terdahulu, semuanya menginginkan 4 hal itu. Dan dari 4 hal itu di Indonesia tidak terjadi. Nah, misalnya tadi ada yang mengatakan bahwa Pak Rudi ada mengatakan bahwa masih ada yang menganggap di Indonesia itu ada penyakit COVID itu yang dengan menggunakan irasional. Nah, untuk itu sebenarnya baik dari sisi komunikasi politik yang digambarkan di Malaysia, kemudian komunikasi satu komando yang digambarkan di China, sebenarnya itu sudah standarnya global. Nah, di Indonesia yang tidak dilakukan itu dalam hal atau dalam konteks penanganan COVID di negara kita. Nah, untuk itu sebenarnya saya ingin bertanya kepada para pembicara, tapi Mas Jun aja nanti yang mengarahkan kemana. Kira-kira apa kendala di Indonesia sehingga tidak bisa membuat pola komunikasi yang rasional gitu. Kemudian apa kendala di Indonesia untuk menerapkan komunikasi yang bersifat kapitalis. Padahal sebenarnya tuntutan global adalah itu tadi, kapitalisme. Dan apa kendala di Indonesia sehingga tidak bisa menerapkan komunikasi berbasis teknologi yang tersistematis tadi. Nah, 4 hal ini menurut saya adalah biang di balik dari isu COVID yang tidak bisa dilakukan oleh Indonesia gitu. Tapi kalau di samping itu kalau kita mau bandingkan dengan beberapa negara sampai 168 atau 158 negara yang sudah terwabah ini, masing-masing mereka punya model yang berbeda-beda. Ada kelemahan, ada kelebihan. Satu sisi mereka ada yang lebih, tetapi bobol juga terhadap. Mohon maaf, bisa dipersingkat Mas. Nah, untuk itu 4 hal itu saja Mas. Saya ingin tanya, dan silakan Mas disebar ke mana yang lebih pembicara, mana yang lebih pas Mas. Makasih semua. Siap Mas. Mas Ayub mungkin bisa menanggapi. Monitor Mas Ayub. Halo Mas Ayub. Ya Mas. Iya, monggo silakan Mas. Singkat aja Mas. 2 menit gitu Mas. Oke, siap ya. Menarik yang disampaikan Bang siapa tadi? Saya lupa. Bang Muhammad Tarik. Mas Tarik. Ya, Tarik. Ya. Kalau saya memandangnya seperti ini, agak berbeda sih dari jawaban teman-teman yang mendiskusikan tentang kondisi yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sudut pandang ketika pemerintah hari ini memahami kasus corona itu dalam sudut pandang apa, itu harus digarisbawahi dulu. Kalau pemerintah hari ini atau kemarin-kemarin mengamati atau melihat kasus corona ini dari sudut pandang politik, maka yang muncul ya adalah kebijakan-kebijakan politik gitu. Nyun sewu, saya agak bukan dalam artian tidak menghormati apa yang dilakukan pemerintah, lebih tepatnya sekedar mengkritisi gitu. Logika kenapa saya mengatakan demikian, ketika pemerintah melihat kasus corona ini dalam sudut pandang politik, maka instrumental politik itulah yang akan digerakkan. Indikasi yang pertama, BIN dilibatkan untuk bagaimana menjadi leader pemberantasan. Tapi kan masih ada inisiasi itu. Politik itu nanti macam-macam, Mas. Mau berbicara tentang kapitalisme,
mau berbicara tentang ekonomi politik dan sebagainya. Nah, hari ini ketika corona ini dipandang sudah begitu luas dan menjadi sorotan menjadi kesadaran masyarakat Indonesia bahwa negara harus bertanggung jawab, maka proyeksi pemerintah bergeser. Bagaimana penanganan corona ini dijadikan bukan hanya menjadi persoalan politik, tapi sekarang lebih mengarah bagaimana persoalan eksistensi negara ketika melihat negara-negara lain melakukan penanganan wabah corona ini secara baik. Nah, kita ya banyak nih dikritisi oleh masyarakat kita sendiri, Indonesia belum melakukan apa-apa. Saya lebih bisa menjawabnya ke arah situ. Bagaimana di awal pemerintah melihat persoalan corona ini. Kalau saya melihat dari awal pemerintah melihatnya ini adalah persoalan politik. Persoalan politik yang ngarahnya nanti ya ekonomi politik sosial budaya. Itu Mas Jun. Singkat saja dari saya. Terima kasih Mas Ayub. Untuk sebagai penutup, Mas Dani bisa menutup memberikan statement. Monitor Mas Dani. Ya Mas Jun. Oke, monggo silakan Mas memberikan closing statement Mas. Baik, jadi rekan-rekan semuanya, kalau berkaca dari kasus yang ada di China, pandemik bisa ditanggulangi dengan cepat karena satu, adanya alur komunikasi yang jelas antara pemerintah, masyarakat, dan juga koordinasi dengan aparat setempat. Dan yang kedua adalah fungsi media massa yang benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya agar masyarakat paham apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai para aktivis, para ilmuwan komunikasi, khususnya yang berasal dari ATIK PTM, mampu memprakarsai alur komunikasi yang baik tersebut. Karena berdasarkan pandangan saya secara pribadi hingga saat ini adalah itulah yang belum dimiliki oleh negara kita saat ini. Mungkin itu Mas Jun. Terima kasih Mas Dani. Bang Rudi, closing statement Bang Rudi. Ya, intinya adalah kita semua harus aware ya bahwa bencana ini sudah terjadi di seluruh dunia dan kita adalah bagian dari umat manusia di dunia. Maka untuk menyelesaikan masalah ini ya kita harus ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di dunia lain, yaitu physical distancing itu harus kita lakukan. Jadi saran saya mari kita di rumah saja dan ikuti saran Mas Fajar untuk menulis artikel. Dan mudah-mudahan selesai COVID ini kita makin produktif. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, semua sudah bisa ngomong. Mari kita akhiri untuk tepuk tangan. Semua bisa tepuk tangan, bisa. Ada Bang Abrar juga. Nanti edisi depan ganti Bang Abrar yang bisa menyampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Dani yang sudah memfasilitasi ini. Semoga bisa segera kembali ke China. Bapak Ibu, saya tutup diskusi kita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada kurangnya membawakan forum diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali Mas Dani. Mari kita berikan aplaus kepada para pembicara kita. Tepuk tangan semua. Demikian, alhamdulillah diskusi kita bisa berjalan lancar. Pas adzan maghrib untuk waktu Jogja. Mari kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat maghrib di rumah masing-masing. Moderatornya luar biasa.